2 jam perjalanan berbahaya di Cina. Yang pertama adalah di mana ketakutan akan ketinggian berakhir. Zhangjiaji Tangga Gunung Bintang 7. Tangga itu panjangnya 198 meter, tergantung di atas tebing, seperti jalan papan menuju ke konferensi Persik di Istana Surgawi. Setiap langkah yang kau ambil membuatmu takut. Yang kedua adalah tangga menuju surga memacu adrenalin, mengambang di antara tebing. Tidak ada pegangan tangan atau tindakan pengamanan lainnya di sekitar. Saat kamu jatuh, kamu pasti terluka dan biru-biru. Tapi sih karena tangga ini mempunyai legenda yang indah, jika seseorang yang jatuh cinta dapat mencapai puncaknya dengan jari-jari saling menggenggam. Bisa dibilang tangan dan kakiku terasa lembut melalui layar. Tetapi jika Anda mengumpulkan keberanian untuk menantang, Anda juga bisa menikmati pemandangan sungai-sungai besar dan pegunungan dari atas. Apakah kamu berani menantang? Desa berusia 12.000 tahun yang paling indah di Cina, masing-masing memiliki sejarah dan budaya yang unik. Shijiang, pemukiman Miao terbesar di dunia, desa Qianhu Miao, satu-satunya desa yang memancing di gurun. Desa Luobu. Di sana terdapat desa-desa kuno etnis minoritas yang tersembunyi di hutan-hutan. Desa Wengbingwa. Keempat, kampung halaman Miaogu di Wuling Grand Canyon Dehong Miaozai. Kelima, kastil oriental paling misterius desa Taopingqiang. Keenam, fosil hidup bangunan kayu masyarakat Dongcheng yang Bazai. 7, produk palsu yang ditanam di atas batu desa kuno Bedak. 8, kembang api berusia 1000 tahun yang tersembunyi di pegunungan dan sungai desa Zhaoxing Dong. 9, fosil hidup dari sisa-sisa masyarakat primitif desa kuno Yashan. 10, desa dongeng 2 km di atas permukaan laut desa Jeju Tibetan. 11, desa Yao tertua di Cina. Nangeng Millennium Yaozai. Suku penembak jitu terakhir di desa Miao, Cina. Kota paling ajaib di Cina. Jangan datang dengan mobil, karena aku takut kamu ceroboh. 12 poin akan dikurangi. Di sini 1 jalan 4 jalur 7 lampu. Navigasinya tidak berani mencicit setelah membacanya. Kira-kira kamu bisa bernafas lega setelah melewati lampu lalu lintas. Siapa tahu belokan paling berbahaya. Dan inilah yang menakjubkan. Di Chongqing mobil juga naik lift. Terowongan Chongqing bahkan lebih seperti berjalan melalui labirin. Karena tidak ada internet, Anda mungkin terlalu takut untuk mengemudi. Ketika kamu berpikir kamu akhirnya mencapai tanah, memandang rendah, menemukan diri Anda di atmosfer, dan kereta bawah tanah Chongqing bahkan lebih tidak lazim lagi. Memilih untuk langsung melewati gedung tersebut. Eskalator kami naik ke atas. Eskalator di Chongqing adalah band berjalan jauh di dalam bumi. Karena di Chongqing, bahkan eskalator pun menjadi transportasi. Jembatan layang Huangjuan di depan Anda, 20 landai dalam 8 arah naik dan turun 5 lantai. Mengobati sindrom ketidaksetujuan pengemudi lama. Jika Anda secara tidak sengaja mengambil jalan yang salah, lalu selamat, Anda akan menikmati perjalanan sehari ke Chongqing. Ketika Anda akhirnya keluar dari jembatan layang secara kebetulan, menurutmu ini adalah akhirnya? Masih ada jalan bergelombang di depan menunggumu. Biar kamu merasakan keseruan atau roller coasternya Chongqing semacam ini. Biarkan orang luar mencintai dan membenci. Apakah kamu berani datang ke Chongqing seperti ini? Ikuti saya dan tunjukkan dunia yang berbeda. Ini adalah hotel paling berbahaya di dunia. Terletak di lembah Wangxian Shangrao, Jiangxi. Biayanya mencapai 2,8 miliar. Antara gunung dan lembah, ciptakan kota feri seperti Taoyuan dengan kecerdikan. Disebut juga versi aslinya yang dihebohkan oleh netizen. Melangkah ke dalam, seolah-olah tersesat di negeri ajaib yang penuh mimpi, dikelilingi oleh tebing dan air terjun. Kota ini dilintasi oleh jalan berliku. Setiap kali malam tiba, terang benderang. Seluruh lembah tampaknya diselimuti kain tule yang indah, langsung membawa orang masuk dunia yang penuh fantasi. Dan inilah yang benar-benar aneh. Hotel ini digantung hampir secara vertikal dari tebing. Dari kejauhan nampaknya sewaktu-waktu akan tersapu angin gunung. Itu membuatmu berkeringat. Jika ada kesempatan, biarkan Anda berada di hotel ini dengan penuh suasana perih, 1 malam gratis. Apakah kamu berani mencoba? Ikut saya dan tunjukkan dunia yang berbeda. Berikutnya adalah lukisan tinta pemandangan terindah di Cina, seperti negeri ajaib yang tersisa di bumi. Bepergian ke seluruh pegunungan hijau, orang-orangnya tidak tua dan pemandangannya unik di sini. Hari ini saya akan mengajak Anda mengapresiasi keindahan alam Gunung Sanqing. Gunung Sanqing juga dikenal sebagai Shaohua Yashan, terletak di kota Shangrao, provinsi Jiangxi, Cina. Persimpangan Megara Yushan dan kota Dexing. Karena Yuking, Yuxu, Yuhua 3 puncak. Seperti Taoisme, Yuking, Shangqing, Taiking 3 dewa. Dinamai setelah duduk di puncak gunung. Di antaranya puncak Yuking adalah puncak tertinggi, 1,99 meter di atas permukaan laut. Ini adalah situs warisan dunia, Geopark Global, Geopark Nasional Warisan Alam Nasional. Juga ditampilkan dalam Geografi Nasional, terpilih sebagai salah satu dari 5 hutan maple terindah di Tiongkok.
Dia memiliki reputasi sebagai gunung peri pertama di Jangan. Itu adalah rumah awan, Gallery Peerless. Menggabungkan keagungan Gunung Tai dan keajaiban Huangshan. Bahaya Gunung Huashan, awan asap Gung Huangshan. Ikuti saya dan tunjukkan dunia yang berbeda. Ini adalah tempat pemandangan paling menarik di negara kita. Zipline dibangun di Grand Canyon setinggi ratusan meter. Turis meluncur di atasnya, seperti trapeze. Rasanya seperti orang terbang di depan dan mengejar di belakang. Bahkan orang asing pun datang ke sini. Aku tidak bisa menantangnya. Ini adalah ziplining Zhangjiajie Grand Canyon. Ada 6 set 12 kereta gantung bolak-balik. Panjang total 354 meter. Perbedaan ketinggian antara atas dan bawah adalah 302 meter. Tingginya 109 lantai, bisa menampung 6 orang sekaligus. Setiap slide bolak-balik membutuhkan waktu sekitar 3 menit. Wisatawan mengencangkan sabuk pengaman mereka duduk di kursi gantung. Ketika kunci kursi dibuka, akan dengan cepat meluncur lebih dalam ke ngarai, melalui awan dan ngarai jauh di atas. Dapat menghadirkan rasa kecepatan dan kegembiraan yang kuat. Tidak apa-apa Anda tidak sengaja melakukan kesalahan. 2 orang akan menangkapmu di bawah. Satu baju hitam, satu berbaju putih. Apakah kamu berani menantang? Ini dia. Mereka hanya akan jatuh cinta, bukan menikah. Mereka tidak memiliki monogami. Tidak ada konflik antara ibu mertua dan menantu perempuan. Ini adalah orang Mosuo di tepi Danau Lugu di Yunnan. Mereka adalah orang-orang kuno dan misterius di negara kita. Sistem kuno pernikahan berjalan masih dipertahankan hingga saat ini. Nikah berjalan artinya laki-laki tidak mengawinin seorang perempuan. Kita tidak harus hidup bersama. Hanya setiap tengah malam, memanjat jendela dan masuk ke rumah bunga wanita itu. Gantung topi di luar pintu, menunjukkan bahwa dia orang sedang berkencan. Jangan ganggu, pulang kerja subuh. Jika kamu melahirkan seorang anak, tidak perlu ditanggung oleh pria itu. Mereka dibesarkan oleh paman mereka. Jika 2 orang putus dalam suatu hubungan, katakan saja kamu tidak perlu datang di masa depan. Anda dapat mengubah pasangan nikah. Di tempat ini cinta adalah kebebasan murni. Tidak ada manfaatnya, tidak ada kecurangannya. Mereka tidak menyukai hubungan yang mereka miliki. Maukah kamu datang ke tempat seperti ini? Ikuti saya dan tunjukkan dunia yang berbeda. Inilah suku dengan rambut terpanjang di Tiongkok. Panjang rambut itu juga memecahkan rekor Guinness grup rambut terpanjang. Panjang rambut rata-rata adalah 1,5 meter. Yang terpanjang adalah 2,7 meter. Anda hanya bisa mencuci rambut. Jika tidak, itu tidak akan berhasil sama sekali. Mereka bukan hanya gadis-gadis muda dengan rambut panjang seperti ayu hitam. Bahkan rambut nenek berusia 70 atau 80 tahun tidak kering atau terbelah. Yang lebih tak terduga lagi adalah rahasia rambut panjang mereka. Ini sebenarnya adalah air pencuci beras yang paling tidak mencolok dalam hidup kita. Mereka juga mempunyai kebiasaan yang sangat aneh. Itu adalah pernikahan berjalan. Menantu dari rumah ke rumah yang hanya merekrut. Gadis yang akan menikah akan memasang tiang kayu di jendela menunggunya. Laki-laki yang datang untuk mengadili harus memakai jas arang dengan daging asap. Naik ke kamar kerja gadis itu. Bangsa ini, itu adalah orang Waigiao merah di desa Huang Luoyao, Guilin Guangxi. Di sini dikenal sebagai desa rambut panjang pertama di dunia. Desa ini memiliki 60 rumah tangga dan lebih dari 300 orang. Menurut penduduk desa, mereka hanya memotong rambut sekali seumur hidup. Ketika Anda mencapai usia dewasa pada usia 18 tahun, dan kemudian hal itu tidak pernah dilakukan lagi, sebaliknya rambut digulung tinggi di bagian atas kepala. Kenapa membawa daging babi asap dan memakai jas jahit?